Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang kita hormati, kita muliakan, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, kita masuk pada pelajaran yang keenam dari buku yang kedua. Beda antara orang alim dengan orang arif. Alim dan arif. Titik perbedaan antara alim dengan arif sebenarnya arti sama. Nah, kalau alim orang yang mempunyai banyak ilmu, alim orang yang banyak ilmu, alimun, isim fa'il. Jadi alim ini adalah orang yang berilmu. Ilmun adalah pengetahuan, sedangkan orangnya adalah alim, orang yang mempunyai pengetahuan. Kemudian nanti jamaknya adalah ulama, orang yang mempunyai banyak ilmu. Ya, jadi orang alim ini biasa disebut dengan para ulama. Nah, kemudian arif berasal dari kata arafa ya'rifu, ma'rifatan, arifun. Berarti orang yang, jadi arafa ini sama juga dengan mengetahui, memahami, atau disebut juga orang yang banyak memahami keilmuan. Atau istilahnya arif ini adalah orang yang karena banyak ilmu pengetahuan yang ia dapat, kemudian dia menjadi orang yang arif. Kalau istilah bahasa Indonesia arif. Nah, jadi orang yang banyak ilmu, orang yang banyak paham, orang yang banyak kenal tentang keilmuan. Nah, sekarang akan kita kaji siapa sebenarnya orang alim. Jadi orang alim adalah orang yang mengetahui atau mengerti tentang suatu keilmuan. Misalnya ilmu tentang agama. Sedangkan orang arif adalah orang yang sama, orang yang mengetahui dan orang yang banyak paham tentang ilmu keagamaan. Cuma apa bedanya kalau menurut dalam ilmu tasawuf? Jadi ada beda, walaupun alim dan arif itu ada sama pengertiannya, tapi menurut kaidah itu akan berbeda. Kalau orang alim hanya mengetahui secara akal. Misalnya tentang dalam beragama. Misal, setiap orang yang berbuat kebaikan maka akan dimasukkan oleh Allah bagi mereka yang beriman di dalam surga. Nah, kemudian dia mengetahui bagaimana cara beribadah, maka ia diketahui dengan ilmu fikih. Nah, kemudian cara dia beriman, maka dia ketahui dengan ilmu tauhid. Kemudian cara berakhlak, maka ia mengetahui dengan ilmu tasawuf. Jadi orang yang alim itu menguasai keilmuan, baik ilmu fikihnya, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tetapi
dia tidak sampai ke dalam hati. Jadi dia hanya mengetahui lewat akal pikiran. Jadi kalau dia misalnya sholat, ya belum tentu dia untuk khusyuk kepada Allah. Masalah bacaan, gerakan luar biasa. Tentang hukum dia luar biasa. Tapi belum tembus ke hati. Jadi orang alim ini belum tembus ke hati. Jamaahnya barangkali untuk sholat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, barangkali semua dia ikut dalam berjamaah. Tapi tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah. Nah, jadi tidak nikmat. Berarti ini sekedar orang alim, orang yang punya ilmu tapi belum tembus kepada hati. Nah, ini kebanyakan Pak. Masalah dia misalnya berpendapat, orang yang alim ini luar biasa, pengetahuannya luar biasa, banyak. Nah, kemudian orang minta pendapat dengan dia, barangkali gampang bagi dia untuk solusi. Tapi orang yang semacam ini belum tembus ke dalam hati. Sedekah hanya sekedar sedekah, kemudian berbuat kebaikan hanya sekedar buat kebaikan sesuai dengan kemampuan keilmuan, tapi tidak ada rasa di dalamnya dalam beribadah. Ketika mendapat musibah, barangkali dia bisa memberikan kemampuan di dalam pikirannya untuk jangan sampai dia menjadi kecewa dan sebagainya, barangkali dia gampang. Tapi tidak ada penghayatan kepada Allah tentang musibah tersebut. Ini orang alim. Nah, sekarang kita masuk pada orang yang arif. Orang arif biasa orang sebut orang yang bijak. Nah, orang yang arif sebenarnya sama-sama punya pengetahuan yang luar biasa. Tetapi orang yang arif ini, dia mengetahui sesuatu, memahami sesuatu tentang agama, maka orang arif ini biasanya dari pikiran langsung tembus kepada hati. Langsung tembus kepada hati. Ketika dia sholat, dia mulai khusyuk. Kemudian ketika dia berzikir, dia sudah menyaksikan, merasakan hal-hal yang gaib. Nah, dia sudah betul-betul merasakan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang alim, Allah maha memberi rezeki, dia tahu Allah hanya memberi rezeki kepada siapapun, kepada makhluk. Tapi kalau orang yang arif sudah merasakan yang maha memberi rezeki. Kalau ini mengetahui yang maha pemberi rezeki. Tahu, tapi kalau ini sudah merasakan. Ini perbedaan Pak. Keilmuan barangkali tidak jauh berbeda. Nah, ini tahu bahwa orang yang betul-betul berzikir kepada Allah, di orang tersebut dia mengetahui bahwa dia nanti khusyuk merasakan kehadirat Allah. Tapi orang yang arif ini merasakan, tapi kalau ini mengetahui. Sama dengan orang berbicara bahwa gula itu adalah manis. Dia bisa bercerita bahwa manis gula tidak seperti manisnya madu dan sebagainya. Tapi dia hanya sekedar teori. Tapi tidak tahu yang sebenarnya manis seperti apa. Tapi bagi orang arif, dia sudah merasakan manisnya gula atau manisnya madu. Nah, jadi ini adalah
perbedaan antara orang arif dengan orang alim. Nah, untuk menjadi orang arif mesti awalnya adalah orang alim, Pak. Harus. Kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, misalnya arif, mesti alim dulu. Lama-lama kita asah, kemudian kita mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh, maka setelah itu baru kita merasakan apa yang kita ketahui. Kalau ini sekedar mengetahui, kalau ini sudah merasakan. Misal perbedaan antara orang alim dan orang arif. Kalau orang arif itu, kalau dalam pengetahuan biasanya orang filsafat. Nah, itu filsafat itu Pak, orang hebat itu kalau orang-orang filsafat. Nah, logikanya betul-betul main. Kadang-kadang dia tahu dengan orang pekerja keras dengan pekerja yang ringan. Dia tahu. Nah, tapi hanya sekedar tahu. Dia melihat orang, dia tahu bahwa orang itu sedih, ada gembira, kemudian orang itu baru dapat musibah ataupun tidak. Orang-orang makrifat dia sangat tahu. Bukan orang makrifat, orang filsafat. Berbeda dengan si arif, bukan sekedar mengetahui tapi sudah merasakan. Jadi di dalam sebuah buku itu diceritakan antara orang yang alim, yaitu orang yang mempelajari filsafat, filsafat keagamaan, kemudian dengan orang arif, yaitu mempelajari ilmu tasawuf yang mendalam, yang langsung diamalkan. Lalu berpapaslah. Ini menjadi guru besar, yang tasawuf juga menjadi guru besar, orang sufi. Lalu dia berpapasan. Sebenarnya sudah saling kenal. Berpapasan, orang filsafat, kemudian orang sufi, orang tasawuf. Sempat berbicara sebentar. Setelah itu dia berpisah. Nah, si murid saling mengetahui perjumpaan antara orang filsafat, orang alim dengan orang arif. Nah, lalu muridnya itu bertanya kepada si alim ini, "Wahai Tuan Guru, bagaimana perasaan guru bertemu dengan orang arif yang tadi itu?" Katanya, "Aku mengetahui," kata orang alim itu tadi, "aku mengetahui apa yang ia rasakan." Kalau misalnya si orang arif ini gembira, senang ketika bertemu, maka dia mengetahui bahwa orang arif itu adalah senang padanya. Atau misalnya dia susah, dia tahu. Nah, ketika orang arif ditanya oleh muridnya, "Wahai Tuan Guru, setelah bertemu dengan orang alim itu bagaimana?" Lalu kata gurunya, "Aku merasakan apa yang ia ketahui." Aku merasakan apa yang ia ketahui. Ketika dia mengetahui bahwa si arif itu tadi adalah gembira, dia merasakan apa yang diketahui. Atau sebaliknya, dia merasakan apa yang ia rasakan. Aku merasakan, katanya, apa yang ia rasakan. Nah, inilah perbedaan antara orang yang alim dengan orang arif. Nah, jadi orang alim hanya seputar akal atau otak, kalau ini sudah seputar
hati. Nah, nanti orang yang arif ini akan bertingkat. Kalau alim akan menjadi arif, berarti dari akal menuju kepada hati. Nah, hati nanti akan tembus kepada ruh. Ruh akan tembus kepada sir. Jadi tingkatan arif itu nanti ada 3. Tingkatan awal hati, tingkatan menengah adalah ruh, tingkatan terakhir, tingkatan ketiga itu adalah sir. Berarti kalau orang yang sudah, kalau ini kan tingkatan hati ini baru merasakan. Tapi kalau tingkatan yang kedua ini sudah menyaksikan. Kemudian yang ketiga lebih dalam lagi adalah penyaksian. Nah, jadi ini antara orang arif dengan orang alim. Nah, kemudian apabila orang alim kemudian dilanjutkan dengan orang arif, maksudnya si alim ditambah si arif, maka nanti menjadi insan kamil. Jadi insan yang sempurna. Maksudnya segala sifat-sifat Allah itu teramalkan oleh yang namanya orang insan kamil. Nah, jadi insan kamil adalah bayangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bayangan sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya sifat kasih sayangnya Allah, sifatnya, maka orang yang insan kamil itu sebagai pengamal kasih sayang Allah. Nah, jadi bayangan bukan yang asli, Pak. Nah, bukan yang asli. Kasih sayangnya Allah luar biasa. Nah, jadi orang yang insan kamil ini sebenarnya udah mulai kepada bentuk asal orang alim. Misal begini, Pak. Orang alim ini adalah orang yang betul-betul bergaul dengan manusia biasa. Tapi kadang-kadang kalau dia sudah menjadi arif, pergaulan dengan manusia biasa itu sudah ada batas-batas, Pak. Sudah ada batas-batas, nah, sehingga dia lebih banyak kepada beribadah. Kemudian kadang-kadang dia khalwat dalam segala ini. Ini khalwat orang alim. Kemudian pertemuannya dengan manusia biasa itu jarang. Karena lebih banyak kadang-kadang lebih menyendiri. Tapi semua di dalam pergaulan itu tetap ada. Tapi berkurang dibandingkan ketika dia masih dalam keadaan alim. Nah, ini Pak. Tetapi kalau dia sudah sampai kepada tingkat insan kamil, maka perbuatannya kepada tingkat awal. Yang tadi dia jarang, karena banyak ibadah sendirian dan sebagainya, lebih banyak memberikan pengetahuan kepada orang banyak, sehingga pergaulan dengan orang banyak itu agak terkuras. Jadi agak kurang. Tapi kalau dia sudah tingkat orang insan kamil, dia seperti orang alim. Tapi jiwanya adalah arif. Misal contoh, Syekh Abdul Qadir Jailani.
atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia masih menjadi orang alim, diberikan wahyu oleh Allah sedikit punya sedikit, dia itu lebih banyak menyendiri ke Gua Hiro, kemana itu. Tapi setelah dia sudah matang, kemudian wahyu Allah semakin hari semakin terus bertambah, kemudian kebijakan sudah semakin luar biasa, jadi Nabi Muhammad seperti awal dia bergaul seperti manusia biasa. Nah, jadi dia ndak banyak khalwat dan sebagainya, tidak. Nah, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dia itu untuk mencapai tingkat arif itu dia banyak berkhalwat sampai kurang lebih 20 lebih tahun. Dia berkhalwat 10 tahun ditambah belasan tahun, 20 lebih tahunnya itu untuk mencapai dari alim menuju kepada arif. Nah, setelah sampai tingkat yang terakhir, maka dia disebut sebagai insan yang kamil, insan yang sempurna, maka dia sudah kembali kepada asal. Yang tadinya banyak menyendiri, beribadah kepada Allah secara sendiri-sendiri, khalwat, tapi setelah dia matang, maka dia sudah bergaul, mendidik, dan menjadi guru thariqah. Jadi dia pergaulannya sudah seperti biasa. Nah, jadi tidak selama-lamanya seseorang khalwat, Bapak Ibu. Untuk menjadi orang-orang hebat itu tidak selamanya. Nanti kalau dia sudah matang, maka dia kembali seperti manusia biasa, bergaul seperti biasa. Kalau bahasa Sambas dia dasaruan kemana. Yang sebelumnya barangkali dia lebih banyak beribadah di rumah. Tapi setelah matang, maka dia bergaul lagi dengan masyarakat. Ikut undangan, bahasa Sambas ikut saruan, kemudian ikut tahlilan. Yang dulunya ndaan tahlilan, bukan karena dia ndak mau, tapi karena kesibukan untuk menjadi orang arif. Terus berzikir. Kadang-kadang dalam sehari semalam hanya sedikit tidur. Tapi setelah dia matang, maka zikirnya sudah beralih dari yang duduk ke berjalan. Dari yang sunyi ke ramai orang. Nah, jadi sebenarnya kita itu tidak selamanya menyendiri. Jadi orang yang menyendiri itu biasanya untuk menjadi arif. Tapi kalau sudah menjadi insan kamil, dia sudah tidak menyendiri. Jadi bergaul dengan orang banyak. Contohnya banyak orang-orang alim, kemudian menjadi arif, kemudian dia menjadi insan kamil, dia sudah bergaul seperti orang-orang biasa. Jadi tingkatannya seperti orang biasa, tapi sebenarnya tingkatannya adalah tinggi dalam pandangan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah perbedaan antara si alim dengan si arif dan perbedaan insan kamil. Barangkali hanya ini yang dapat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita mulai dari alim masuk kepada arif, setelah arif kita masuk kepada insan kamil. Nah, insan kamil ini biasa disebut dengan tingkatan sir. Nah, tingkatan sir. Oke, kita cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.